Saya lanjutkan untuk depth first search. Secara umum algoritmanya hampir sama dengan breadth first search ya. Kita menentukan L sebagai daftar node awal, buat listnya, kemudian kita ambil node pertama dari list N. Kalau L-nya kosong sebelum kita bisa mengambil node pertama, berarti pencarian tidak bisa dilanjutkan, ya, gagal. Jadi minim harus ada 1. Kemudian lakukan goal test jika N adalah state tujuan, berhenti dan kembalikan node tersebut beserta jalur. Langkah berikutnya juga sama. Jika bukan, maka hapus N dari L, tambahkan seluruh anak dari N. Nah, ini yang membedakan dengan breadth first search. Kalau tadi breadth first search ditambahkan di bagian akhir, di depth first search ini, di FS, dia ditambahkan di bagian depan. Ini saja bedanya sebetulnya. Beri label jalur yang ditempuh dari node awal menuju tiap anak. Kembali ke langkah 2. Lainnya sama persis. Hanya bedanya anaknya tadi ditambahkan di belakang atau di depan. Ciri dari DFS, dia mengekspansi pohon pencarian sedemikian rupa sehingga node ditelusuri dari kiri ke kanan. Jadi tidak per level, tetapi kiri ke kanan. Jadi dia akan terus menyelesaikan sebelah kiri selama masih ada sisi kiri yang bisa dilihat atau ditelusuri. Kita selalu mengeksplorasi anak dari node yang baru diekspansi terlebih dahulu. Jadi dapat alternatif anak-anak baru karena dia diletakkan di depan, ya otomatis dia yang akan langsung dieksekusi pada tahapan berikutnya. Bedanya dengan BFS tadi, kalau BFS kan ngantri di belakang. Nanti dulu, belum waktunya gitu kan. Ini masih ada nih kakak adik orang tuamu tadi yang belum diperiksa. Nah, kalau DFS justru begitu ketemu baru langsung dieksekusi lagi, dibuka lagi anak yang baru, dibuka lagi anak yang baru. Jika node ini ketika nanti suatu saat kita mentok gitu ya, tidak bisa kita lakukan pembukaan anak baru lagi, jadi tidak ada lagi anaknya, maka kita bisa melakukan prosedur backtrack atau mundur ya. Mundur ke 1 langkah sebelum memilih node lain untuk diekspansi. Jadi ini yang akan membuat si DFS ini tidak terus istilahnya ngebor gitu ya. Kalau ini kan semakin dalam ya, buka ketemu 1 anak, dibor lagi. Ketemu lagi anak lagi, dibor lagi. Nah, sampai kapan ya? Sampai mentok tidak ketemu anaknya. Itu yang membedakan dengan BFS. Lanjut, kita penyelesaian permasalahan teko air dengan pendekatan DFS ya. Secara umum sama, L-nya diisi dengan node awal, kondisi 00, lalu kita ambil N sebagai node awal tadi, lakukan goal test ya, apakah node tersebut goal state atau bukan. Kalau bukan, berarti kita buka anaknya. Gunakan operasi valid pada state N, kita isi bisa teko yang 3 liter tadi ya, dalam keadaan kosong-kosong, isi 3 liter atau isi yang 4 liter. Nanti kedua anak ini akan ditambahkan ke bagian depan dari list. Sampai di sini masih sama dengan BFS karena kebetulan listnya juga sama-sama kosong gitu kan. Ketika 00 ini diambil kan listnya kosong, begitu dapat 2 anak baru, ya 2 anak ini yang masuk ke list. Jadi sama dengan BFS. Lanjut iterasi berikutnya, sekali lagi ambil N ya. Dari list tersebut ambil node pertama, misalkan adalah 30, lakukan goal test apakah dia tujuan atau bukan. Kalau bukan berarti kita cari seluruh anak dari si N tadi. Ada 3 ya anaknya. Kita bisa mengisi teko 4 liter, kita bisa kembali mengosongkan yang 3 liter, atau kita bisa memindahkan seluruh isi 3 liter ke 4 liter. Nah, ada 3 alternatif anak, maka ketiga anak ini yang kita tambahkan ke bagian awal. Nah, di sini yang sudah beda dengan BFS. Kalau tadi ngantrinya di belakangnya si 04, sekarang nambahnya di depan. Dengan demikian ketika dia ditaruh di depan, pada saat dipilih node pertama, ya otomatis pasti akan langsung terpilih si anak yang baru masuk tadi, gitu ya. Sementara yang ini akan tergeser mundur. Begitu, lanjutkan pencariannya. Jadi N untuk node pertama kita ambil,
nilainya 34, apakah ini tujuan? Belum, karena kita tidak mendapatkan angka 2 di situ. Cari lagi anaknya, kosongkan teko 3 liter, jadi pada kondisi 34 kita bisa menuang atau membuang kembali yang 3 liter, atau kita bisa membuang yang 4 liter. Mau dipindahkan antara satu teko ke teko lain tidak bisa karena dua-duanya sudah dalam kondisi full. Nah, ini yang harus dipastikan operasinya valid itu ya. Nggak ngarang gitu ya. Bisa kan 3 pindah ke 4? Ya bisa pada kondisi yang lain, tapi pada kondisi state ini tidak bisa gitu. Kemudian hapus N dari L, tambahkan anak-anak ke bagian awal. Selalu seperti itu, ditambahkan ke bagian awal ya. Semakin mendorong yang sudah ada di dalam list antriannya mundur ke belakang. Dan seterusnya, sampai kapan? Ya, sampai kita menemukan kombinasi 2 di salah satu teko tadi, ya kan? Nah, kalau kita lihat dalam gambar DFS seperti ini, 00, dia punya 30 dan 04, kita buka yang 30, 30 kita dapatkan anak-anaknya, langsung kita buka lagi ya, kita ekspansi lagi si 34 ini yang baru masuk. 34 punya anak siapa? 04 dan 30 dan seterusnya. 04 punya anak siapa terus? Sampai kapan ini mentoknya? Kan nanti bisa tak terbatas. Nah, itulah nanti diperlukan mekanisme tambahan untuk memastikan ini tidak terus-menerus berulang, ya kan? Boleh aja kita isi teko 3 liter, buang 3 liter. Isi lagi 3 liter, buang lagi 3 liter. Ya, kapan selesainya kalau seperti itu kan? Berarti harus ada mekanisme tambahan untuk ya mencegah itu perbuatan berulang-ulang tadi ya. Yang jelas tidak mengarah kepada solusi, yang tidak menghasilkan solusi, ya ngapain? Kalau itu sudah pernah dilakukan, ya jangan dilakukan lagi. Itulah sebagai batasnya. Oke, untuk bisa lebih memahami bagian depth first search, silakan Anda kerjakan soal latihan yang sama tetapi dengan metode DFS. Tuliskan urutan node yang dikunjungi.